Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Wafiq Azmi Yusron. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan usaha dan laporan keuangan. A. Perkembangan usaha. Seorang wirausaha akan selalu mengembangkan usahanya agar menjadi lebih baik. Dikarenakan semakin ketatnya persaingan bisnis mengharuskan wirausaha untuk selalu mengembangkan usahanya. Wirausaha harus mampu membaca kondisi pasar serta melakukan inovasi-inovasi terhadap produk usahanya. Selain itu, wirausaha harus mengetahui beberapa unsur dan aspek mengenai pengembangan usaha seperti yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Definisi pengembangan usaha. Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang yang potensial, dukungan, dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha. Tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Untuk usaha yang berskala besar dan mapan terutama di bidang teknologi industri yang terkait, pengembangan usaha merupakan istilah yang sering mengacu pada pengaturan dan mengelola hubungan strategis dan aliansi dengan yang lain, atau perusahaan pihak ketiga. 2. Tingkat-tingkat pengembangan usaha. Perusahaan dapat memanfaatkan keahlian, teknologi, atau kekayaan intelektual untuk memperluas kapasitas mereka agar dapat mengidentifikasi, meneliti, menganalisis, dan membawa ke pasar bisnis baru dan produk baru. Berfokus pada implementasi dari rencana bisnis strategis melalui ekuitas pembiayaan, akuisisi, divestasi teknologi, produk, dan lain-lain. Jadi, pengembangan usaha memiliki tingkat atau level yang berbeda. Level atau tingkatan tersebut menjadi produk, komersial, dan korporasi. Ada tingkatan-tingkatan pengembangan usaha. Yang pertama, tingkat produk. Tingkat produk pada pengembangan usaha berarti mengembangkan produk atau teknologi baru. Dalam perkembangan usaha terdapat tingkat kategori yang disebut perkembangan inkremental. Perkembangan inkremental adalah perkembangan yang dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan fungsi-fungsi atau platform pada teknologi. Sementara itu, terdapat pengembangan terputus-putus intermittent processes, yang tidak bertahap atau tidak memiliki pola yang selalu sama. Tingkat komersial. Dalam bentuk pengembangan usaha di tingkat komersial ada 3 tingkatan. 1. Tingkat yang pertama adalah tingkat prospeksi murni yang berarti berburu pelanggan baru di segmen pasar yang baru. 2. Tingkat berikutnya dari pengembangan usaha komersial adalah saluran organisasi penjualan. Saluran organisasi penjualan dapat terdiri dari mitra dan agen, seperti distributor, pemegang lisensi, franchise, bahkan cabang nasional maupun internasional. 3. Tingkat terakhir pengembangan usaha komersial adalah tingkat rantai nilai. Inti pada pengembangan rantai nilai tingkat usaha ini adalah tentang mengembangkan penawaran produk secara keseluruhan. Yang kedua, tingkat korporasi. Korporasi merupakan beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Pada tingkat pengembangan usaha ini yang dilakukan, yaitu merger penggabungan, dan akuisisi pengambil alihan, atau disebut M&A, usaha patungan, joint venture, investasi saham langsung, dan aliansi kerjasama strategis dengan perusahaan lain. Oleh karena itu, tingkat korporasi berkaitan dengan analisis bisnis portofolio, keuangan perusahaan, hukum kontrak, hukum pajak, hukum sosial, manajemen perubahan, dan manajemen budaya. 3. Unsur-unsur dalam pengembangan usaha. Dalam melakukan pengembangan usaha terdapat 2 unsur penting yaitu A. Adanya yang berasal dari dalam pihak internal. B. Unsur dari pihak luar pihak eksternal. A. Unsur yang berasal dari dalam pihak internal. 1. Adanya niat dari pengusaha, wirausaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. 2. Mengetahui teknik memproduksi barang seperti berapa banyak barang yang harus diproduksi, cara apa yang harus digunakan untuk mengembangkan barang produk, dan lain-lain. 3. Membuat anggaran yang bertujuan seberapa besar pemasukan dan pengeluaran produk.
B. Evaluasi usaha. Evaluasi merupakan usaha pengukuran dan pemberian nilai secara objektif dalam pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya dengan tujuan untuk menjadi umpan balik sebagai perencanaan yang akan dilakukan ke depan. Evaluasi dilaksanakan secara sistematik seiring dengan tahapan atau waktu pelaksanaan program untuk mengetahui ketercapaian tujuan dan memberikan umpan balik untuk memperbaiki program. Karakter evaluasi. Pada dasarnya evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program ke depannya agar jauh lebih baik. Dengan demikian evaluasi lebih bersifat melihat ke depan daripada melihat kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan diarahkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Karakteristik-karakteristik evaluasi sebagai berikut. A. Fokus nilai. B. Dualitas nilai. C. Orientasi masa kini dan masa lampau. D. Interdependensi fakta nilai. Fungsi evaluasi. Adapun fungsi evaluasi, yaitu A. Memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik. B. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Tujuan evaluasi usaha. Evaluasi usaha memiliki tujuan sebagai berikut. A. Memberikan masukan bagi perencanaan program. B. Memberikan masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan pengawasan, supervisi, dan monitoring bagi penyelenggara. C. Pengelola dan pelaksana program. Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung. D. Dan penghambat program. Memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program. C. Laporan keuangan usaha. Laporan keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan berbagai pihak, misalnya pemilik dan kreditor. Fungsi laporan keuangan adalah sebagai dasar untuk dapat menentukan atau melakukan penilaian atas posisi keuangan perusahaan. Cara memilih laporan keuangan. 1. Memahami jenis laporan keuangan. 2. Memahami komponen neraca. 3. Memahami laporan laba rugi. 4. Memahami laporan perubahan. 5. Memahami laporan arus kas. 6. Memahami catatan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan. 1. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang posisi keuangan aktiva, utang, dan modal pemilik pada suatu saat tertentu. 2. Laporan keuangan menyajikan informasi kinerja prestasi perusahaan. 3. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang perubahan posisi keuangan perusahaan. 4. Laporan keuangan mengungkapkan informasi keuangan yang penting dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan gambaran mengenai dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Laporan keuangan juga dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, di mana laporan keuangan dapat dianalisis untuk mengetahui dampak dari suatu transaksi atau peristiwa terhadap perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan sangat diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan sebagai sumber informasi. Adapun menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1, laporan keuangan terdiri dari 4 jenis, yaitu A. Neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada satu periode tertentu, baik pada akhir bulan, kuartal, semester, atau tahun. Jadi, kondisi yang dijelaskan dalam neraca adalah kondisi pada tanggal tertentu, yang artinya saldo pada tanggal tertentu. Neraca merupakan laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan yang menyajikan aset perusahaan, liabilitas perusahaan, dan ekuitas perusahaan.
Neraca memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan yang mencerminkan likuiditas, solvabilitas, return on investment, dan masih banyak lagi fungsi dari laporan keuangan neraca ini. Unsur-unsur yang terdapat pada neraca, antara lain. 1. Aset atau aktiva. Unsur ini merupakan kemungkinan keuntungan ekonomi masa depan yang diperoleh atau dikendalikan kesatuan sebagai hasil transaksi atau kejadian masa lalu. 2. Kewajiban atau utang. Unsur ini didefinisikan sebagai kemungkinan pengorbanan ekonomi di masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh kesatuan tertentu untuk mentransfer harta atau memberikan jasa kepada kesatuan lain di masa depan sebagai akibat dari transaksi atau kejadian di masa lalu. 3. Ekuitas. Unsur yang didefinisikan sebagai hak tersisa dalam harta, suatu kesatuan yang tetap ada atau setelah dikurangi dengan kewajiban perusahaan. B. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan semua pendapatan yang diperoleh dan semua beban yang terjadi selama periode akuntansi. Dari laporan perhitungan laba rugi akan diketahui laba atau rugi yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah pendapatan dengan jumlah beban. 1. Isi laporan laba rugi. Isi dari laporan laba perhitungan laba rugi sebagai berikut. Pendapatan bagian ini berisi jumlah uang tunai atau tagihan yang diperoleh dari kegiatan usaha perusahaan dan akun menambah jumlah modal perusahaan. Pendapatan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha pokok perusahaan. Adapun pendapatan di luar usaha merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha sampingan. Beban. Bagian ini merupakan suatu nilai harta yang habis digunakan atau yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan selama jangka waktu tertentu. Beban dikelompok menjadi dua yaitu, 1. Beban usaha. 2. Beban di luar usaha. 2. Bentuk laporan laba rugi. Terdapat dua bentuk laporan laba rugi. Bentuk tunggal, single step. Dalam bentuk single step, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha disajikan dalam satu kelompok. Demikian juga dengan beban usaha dan beban di luar usaha. Laba rugi bersih dihitung dengan cara mengurangi jumlah pendapatan dengan jumlah beban. Bentuk bertahap multiple step. Laporan laba rugi untuk perusahaan jasa dan dagang berbeda. Laporan laba rugi disusun dalam beberapa kelompok. Pada perusahaan jasa di kelompok pertama, perusahaan menghitung laba rugi yang diperoleh dari kegiatan operasional. Di kelompok selanjutnya, perusahaan menghitung laba rugi yang diperoleh dari kegiatan non-operasional. 3. Penyusunan laporan laba rugi. 1. Bagian pertama menunjukkan pendapatan dari usaha pokok perusahaan, penjualan barang, kemudian diikuti dengan harga pokok penjualan. 2. Bagian kedua mencantumkan seluruh biaya-biaya operasional. Biaya operasional terdiri dari biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. 3. Bagian ketiga memuat pendapatan dan biaya di luar usaha pokok. 4. Bagian keempat memuat pendapatan dan biaya luar biasa, pos-pos luar biasa. 5. Bagian kelima memuat pajak penghasilan. C. Laporan perubahan ekuitas, Statement of Change in Capital. Setelah laporan laba rugi selesai dibuat dan pencatatan penutup, telah perusahaan menyusun laporan perubahan ekuitas yang menyajikan perubahan modal selama satu periode yang berisi hal-hal berikut. Penambahan setoran dari pemilik selama periode berjalan. Pengambilan aset pemilik untuk kepentingan pribadi, PRIV. Hasil kegiatan bisnis, yaitu laba atau rugi. D. Laporan arus kas, cash flow statement atau source and use of fund. Pengertian laporan arus kas menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 2 adalah memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan selama suatu periode akuntansi. Beberapa definisi yang terkait dengan kas menurut PSAK-OO sebagai berikut. 1. Kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro. 2. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan cepat dijadikan kas tanpa menghadapi risiko perubahan.
3. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Sekian. Terima kasih.